Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, tim Rumbia, Rumah Biologi Indonesia, akan mengajak kawan-kawan semua untuk praktikum biologi sederhana. Karena kawan-kawan saat ini sedang di rumah aja dalam menghadapi pandemi corona ini. Sambil nanti kita praktikum biologi sederhana, tim Rumbia, Rumah Biologi Indonesia, juga mengajak kawan-kawan semua untuk terus berdoa agar virus corona ini segera musnah di muka bumi, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Pada praktikum biologi sederhana kali ini, kita coba untuk melakukan simulasi bagaimana praktikum terkait simetri tubuh hewan eumetazoa, radial atau bilateral. Praktikum biologi sederhana ini mempunyai tujuan untuk melakukan simulasi dari sebuah praktikum yang sesungguhnya agar kita semua bisa lebih memahami bagaimana konsep simetri tubuh dari hewan sebagai dasar klasifikasi hewan eumetazoa. Jadi, kata kunci dari tujuan praktikum pada kali ini adalah konsep simetri tubuh sebagai dasar klasifikasi hewan eumetazoa. Kenapa konsep simetri tubuh ini menjadi sebuah dasar dari klasifikasi hewan, khususnya hewan eumetazoa? Mari kita lihat dasar teori dari praktikum kali ini. Animalia, sebelum dikelompokkan berdasarkan simetri tubuhnya, animalia dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan. Berdasarkan karakter ini, animalia dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa adalah hewan yang belum mempunyai jaringan, sedangkan eumetazoa adalah hewan yang sudah memiliki jaringan sesungguhnya. Ini dia tabel perbedaannya. Parazoa itu tidak memiliki jaringan, sedangkan eumetazoa dia telah memiliki jaringan. Lalu apa kira-kira contoh dari kedua kelompok besar ini? Ya, benar. Parazoa contohnya adalah golongan SpongeBob, golongan Porifera. Sedangkan eumetazoa itu contohnya adalah temannya SpongeBob, yaitu Patrick. Yap, golongan hewan berkulit duri. Secara teoritis, simetri tubuh dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni radial dan bilateral. Secara sederhana, simetri tubuh radial dan bilateral dapat kita bedakan sebagai berikut. Simetri tubuh hewan disebut radial apabila dia dapat dipotong dari beberapa arah atau dari beberapa bidang sehingga dia mendapatkan dua sisi hasil pemotongan yang sama. Sedangkan bilateral hanya dapat dipotong dengan satu arah atau satu bidang saja untuk mendapatkan dua sisi hasil pemotongan yang sama. Lalu apa contohnya? Ya, radial contohnya adalah golongan hewan berongga ya dari Coelenterata, sedangkan bilateral contohnya adalah udang. Oke, tanpa memperpanjang dasar teori, mari kita langsung masuk ke praktikum. Sebelum kita praktikum, tentunya kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahannya sangat sederhana. Seperti yang digambar, hanya ada 4 alat dan bahan. 2 alat dan 2 bahan. Alat yang pertama adalah talenan. Pasti punya di rumah, pinjem punya ibu ya. Talenan ini adalah simulasi dari papan seksio, alas bedah. Jadi kalau di laboratorium ada alas bedah atau biasa kita sebut sebagai papan seksio atau papan seksi. Nah, kita nggak punya itu di rumah. Kita pakai yang agak mirip-mirip, talenan. Alat kedua adalah pisau. Seperti yang diduga,
pisau ini akan menjadi simulasi atau pengganti dari pisau bedah ketika kita di laboratorium. Kemudian bahan yang pertama adalah mentimun. Kita potong bagian pangkalnya saja, nggak usah banyak-banyak. Mentimun bagian pangkal ini kita simulasikan sebagai hewan yang memiliki simetri radial. Jadi hipotesisnya adalah dia punya simetri radial. Nanti kita buktikan apakah benar hewan A yang kita simulasikan dengan pangkalnya mentimun ini memiliki simetri radial. Kemudian bahan yang kedua adalah 1 siung bawang putih. Nah, 1 siung bawang putih ini menjadi simulasi dari hewan kedua, dari hewan B yang kita duga dia memiliki simetri bilateral. Nanti kita buktikan. Oke, 2 alat dan 2 bahan sudah siap, maka kita mulai praktikumnya. Praktikum yang pertama adalah kita coba simulasi pembedahan pada hewan pertama. Kita mulai untuk simulasi hewan pertama. Ini adalah hewannya, kemudian papan seksi dan alat seksi sudah kita siapkan. Kemudian kita coba untuk pemotongan yang pertama. Ini adalah sisi pemotongan yang pertama. Kita potong dengan pola seperti ini. Hasilnya di sebelah kiri adalah sisi pemotongan pertama dan di sebelah kanan adalah sisi pemotongan kedua. Dua sisi yang sama persis. Kita lanjutkan dengan potongan yang kedua. Ini adalah sisi pemotongan kedua. Sebelah kanan adalah sisi pemotongan kedua yang B, yang sebelah kiri adalah yang A. Sama persis. Kemudian ini adalah pemotongan yang ketiga. Ya, dibagi menjadi 2 bagian yang sama persis, 3A dan 3B. Selanjutnya kita potong pada pemotongan keempat. Dan dia menghasilkan 2 bagian yang sama persis. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada simulasi pembedahan hewan kedua yang kita simulasikan dengan 1 siung bawang putih. Selanjutnya adalah kita coba di hewan simulasi kedua. Seperti yang pertama kita siapkan alat seksi dan papan seksi. Kemudian ini adalah hewan yang kedua. Kita coba dengan pemotongan yang pertama. Ya, pemotongan pertama akan menghasilkan sisi kiri sebagai sisi pemotongan pertama dan sisi kanan sebagai pemotongan kedua. Dua-duanya sama persis. Selanjutnya kita coba dengan pemotongan yang kedua. Kita coba agak ke sebelah kanan. Apa yang terjadi? Ternyata kita gagal untuk mendapatkan 2 sisi yang sama besar. Sisi yang didapatkan tidak sama besar. Kita coba untuk pemotongan yang ketiga. Ini dia, sisi pemotongan ketiga juga gagal karena 2 sisinya tidak sama besar. Nah, setelah tadi kita laksanakan praktikum, tentunya kita sudah dapat dong hasil dari praktikum sederhana di bidang biologi yang tadi kita lakukan. Ini hasil praktikum pertama. Tadi kita coba membuktikan apakah pangkal mentimun yang kita anggap sebagai hewan simulasi 1 itu benar-benar dia merupakan hewan yang punya simetri radial. Ternyata tadi kita coba potong-potong, paling tidak kita bisa memotong si mentimun ini 4 kali melewati titik pusat dan membentuk 2 sisi yang sama persis. Bisa jadi sebenarnya kita bisa dapat titik potong yang lebih dari 4. Tergantung bagaimana kita memotongnya, ketelitian kita, ya kan?
benar. Nah, dari hasil itu kita coba identifikasi ya. Tadi di hewan simulasi pertama kita identifikasi bagiannya. Yang bagian bawah itu adalah bagian aporal dan bagian atas dia adalah bagian oral. Nah, kira-kira di kehidupan nyata apa contoh dari hewan simulasi satu ini yang punya simetri banyak sekali tadi? Berbeda dengan hasil pada hewan simulasi yang pertama, pada hewan simulasi yang kedua, kita hanya dapat satu saja titik potong yang benar-benar bisa membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Tadi sebenarnya kita sudah coba beberapa kali memotong di beberapa bagian, tetapi akhirnya gagal. Jadi hanya satu ini saja yang bisa kita dapatkan dari hewan simulasi kedua. Nah, selanjutnya kita coba identifikasi bagian-bagian tubuh dari hewan simulasi 2. Jadi hewan simulasi 2 ini, saya kasih bocoran lah. Contohnya misalnya kita, manusia. Nah, si hewan simulasi 2 ini sedang tengkurap. Jadi kita sedang tengkurap, bayangin seperti itu. Nah, bagian anterior itu adalah kepala kita. Nah, sedangkan posterior itu bagian belakang. Kemudian ventral itu adalah bagian perut, sedangkan dorsal itu adalah bagian punggung. Nah, dari dua hasil praktikum tersebut kita coba bandingkan. Hewan satu itu tadi karena dia punya banyak potongan, dia memiliki simetri tubuh radial, benar terbukti, dan hewan 2 benar terbukti sebagai hewan yang memiliki simetri tubuh bilateral karena hanya punya satu bidang pemotongan saja. Selanjutnya, dalam biologi, hewan 1 yang memiliki simetri tubuh radial ini dikenal dengan nama radiata, dan hewan 2 yang memiliki tubuh simetri bilateral dia disebut sebagai bilateria. Radiata dan bilateria ini merupakan grade selanjutnya pada klasifikasi Eumetazoa. Nah, setelah kita ketahui bahwa hewan satu adalah radiata dan hewan kedua adalah bilateria, maka kita tambahkan ke pohon filogenetik di awal tadi. Animalia tadi dibagi menjadi parazoa dan eumetazoa, sedangkan eumetazoa dibagi menjadi radiata dan bilateria. Berdasarkan apa? Berdasarkan simetri tubuhnya. Radiata memiliki simetri radial dan bilateria memiliki simetri bilateral. Pada praktikum tadi, radiata ditunjukkan dengan hewan simulasi 1 dan bilateria ditunjukkan dengan hewan simulasi kedua. Sebenarnya ada tambahan karakter yang mendasari pembagian radiata dan bilateria selain simetri tubuhnya, yaitu jumlah lapisan embrional dari hewan tersebut. Radiata dia punya karakter diploblastik, sedangkan bilateria dia punya karakter triploblastik. Apa itu diploblastik dan apa itu triploblastik? Kalau ada yang tahu jawabannya, tinggalkan jawaban kalian di komentar ya. Siapa tahu ada kawan-kawan kalian yang tidak tahu. Nah, kalian akan punya pahala juga memberitahu kawan-kawan yang lain. Demikian pembahasan kita pada episode Rumbia kali ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Sampai jumpa di kesempatan mendatang.